Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat pencinta Al-Qur'an dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an yang mulia. Alhamdulillah, pada sore ini ikuti program kami dengan program Tahfizul Quran Karim di Markas Pondok Tahfiz Quran Riun. Alhamdulillah, kami mengajak untuk teman-teman sekalian ingin mengikuti bagaimana cara untuk menghafal Al-Quran, maka lewat channel ini bisa diikut sertakan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ingin menghafal surah Al-Kahfi. Insya Allah bisa mengikuti lewat channel Dai Quran Riun. Alhamdulillah, ikuti terus dengan program Tahfizul Quran Karim di Markas Pondok Tahfiz Quran Riun dengan cara, jangan lupa, sangat berkah sekali kalau sahabat-sahabat sekalian mensupport channel kami dengan like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Semua menjadi berkah lewat channel yang berjuang di medan dakwah, khususnya daerah-daerah pedalaman. Terima kasih, support dari saudara-saudara sangat kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di tangannya lah hidup dan mati kita. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menyertai kita. Salawat dan taslim tetap tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabatnya hingga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, akhwati billahi rahimakumullah, pada sore yang mubarakah ini di Sayyidul Ayyam ini, penghulunya para hari, yakni hari Jumat. Pada hari ini, hari di mana hari yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah hari Jumat. Kembali kita sama-sama mempelajari Al-Quran Al-Karim surah Al-Kahfi juz ke-15. Coba kita untuk menghafal ayat demi ayat dengan metode pengulangan, ya. Kita baca 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali bahkan lebih untuk mengasah lagi daya hafalan kita dan bisa dipraktekkan
Setiap ada tugas yang dihafal, nanti kita praktekkan seperti ini. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini, tolong dipraktekkan di hari-hari yang lain. Ketika memurojaah atau sudah masuk pada program tahfiznya, diulang-ulang metode satu hari kita bisa menghafal 5 ayat, karena dengan pengulangan atau kita baca satu ayat itu berkali-kali. Setiap saat kita baca, tujuannya untuk pengulangan 2, 3, 4, 5, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Tujuannya untuk bisa menghafal ayat yang kita ingin menghafalnya dengan mutqin. Ini metode ini yang insya Allah kita pakai setiap saat. Alhamdulillah. Kita mulai dari surah Al-Kahfi ayat 1. Perhatikan dulu, saya baca dulu 3 kali, nanti kita ulang sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengar dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia bergeser dikit. Oke, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian sini. Lalu ke sana. Ya. Ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi. 2, 3. Alhamdulillahilladzi. 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 Sama-sama 2, 3 kali. 2. Alhamdulillahilladzi. 2. Alhamdulillahilladzi. 3. Alhamdulillahilladzi. 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 Alhamdulillah. Langsung kita praktekkan. Kita bisa mengontrol hafalan kita, daya tangkap kita, agar supaya cepat bisa menghafal. Jadi satu ayat ini kita baca berulang-ulang, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Cukup aja pendek-pendek dulu, jangan langsung start satu ayat full. Sudah? Ingin hafal satu ayat langsung dibacakan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kalau untuk pemula berat sekali. Kalau kita suruh langsung menghafal seperti itu berat. Menghafal satu kali ayat panjang kayak gitu tuh. Kalau bagi yang sudah terbiasa menghafal, mudah. Karena dia sudah terbiasa satu ayat langsung dibaca, diusahakan untuk baca ulang 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sudah dibaca langsung bisa dihafal. Alhamdulillah. Berarti dia sudah
bisa menghafal satu ayat dalam satu kali bacaan, dua kali bacaan sudah bisa. Tapi kalau masih pemula, tolong supaya dipotong-potong. Pendek-pendekin aja. Alhamdulillahilladzi. Seperti itu. Nanti sambung lagi. Anzala ala abadihil kitab. Anzala ala abadihil kitab. Nanti kalau sudah lancar semuanya, baru digabungkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Seperti itu. Paham ya? Nah, jadi kalau menghafal di mana aja, kalau bisa hafal sekolah-sekolah aja dulu untuk awal, biar jangan sampai kita bosan, kita malas karena itu akibatnya tadi. Oke, ulang dulu. Sama-sama. 2, 3. Alhamdulillahilladzi. Coba 3. Alhamdulillahilladzi. Marwah. Alhamdulillahilladzi. Iya. Alhamdulillahilladzi. Baik. Makin. Alhamdulillahilladzi. Kakak Cipa. Sama-sama 2, 3. Alhamdulillahilladzi. Baik. Perhatikan nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Dengung 2 harakat. Anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab. 2, 3. Anzala ala abdihil kitab. Lagi. Anzala ala abdihil kitab. Lagi. Anzala ala abdihil kitab. Baik. Anzala ala abdihil kitab. 2, 3. Anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab. Ulang 5 kali. 2, 3, 1. Anzala ala abdihil kitab. 2. Anzala ala abdihil kitab. 3. Anzala ala abdihil kitab. 4. Anzala ala abdihil kitab. 5. Anzala ala abdihil kitab. Sama-sama 2, 3. Anzala ala abdihil kitab. Coba Kakak Cipa. Ala anzala ala abdihil kitab. Oke, Rahman. Anzala Ala. ala abdihil kitab. Betul. Ya. Zala ala Anzala ala abadi abadi bil. kitab. Baik, betul. Anzala ala abdihil kitab. Oke. 3. Anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab. 2, 3. Anzala ala abdihil kitab. Gabungkan ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala
kali. 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. 4. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Sama-sama. 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا 2, 3. ولم يجعل له عوجا. 2, 3. ولم يجعل له عوجا. 2, 3. ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا. Ulang lagi 5 kali. Walam yaj'al lahu. 2, 3. ولم يجعل له عوجا. 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 Perhatikan. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 2, 3. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. 5 kali. 2, 3. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Baik. Rahmat putar. Bikin pintu terbuka, bikin kipas yang kedua. Gue kasih arahnya di sini. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 2, 3. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Baik, itu ayat 1 dari surah Al-Kahfi. Jadi kalau sudah bisa
membaca. Sudah bisa, jangan sampai di sini lagi, sana aja mundur. Kalau sudah bisa, berarti diulang-ulang terus. Jadi kalau menghafal untuk pengulangan setiap kali baca, setiap kali ingin mungkin satu ayat, bacaannya seperti itu. Bacaannya seperti itu biar hafalan itu jangan kita lupa. Jadi satu hari 5 menit kita baca ulang-ulang seperti itu saja bisa dapat. Fokus 1 jam, 5 menit bisa ulang 10 kali, 15 kali, alhamdulillah. Itu artinya kita punya potensi hafalan itu meningkat dalam setiap harinya. 1 hari 1 ayat sudah alhamdulillah, 30 hari 30 ayat. Jadi kalau bisa manfaatkan seperti itu. Kalau 30 hari 1 ayat berarti bisa 1 bulan, bisa setengah juz. Tapi kalau yang punya potensi hafalan cepat, insya Allah 1 hari bisa 5 ayat, berarti 1 bulan bisa 2 juz. Seperti itu. Caranya seperti apa? Seperti barusan kita praktek, baca ulang-ulang terus, murojaah, insya Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Coba tutup Al-Qurannya. Tuh. 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jadi kalau sudah anggap, oh saya udah menghafal, udah bisa nih, berarti tutup Al-Qurannya, sudah memanfaatkan hafalannya. Seperti itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Seperti itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Oke, coba tutup Al-Qurannya, kita coba. Oke, tinggal. Tutup Al-Qurannya. Tutup dulu. 2, 3. Satu orang. Satu-satu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baik, very good. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab Baik. wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baik, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab Walam wa lam
ولم يجعل Allahu له iwaja. عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Baik, barakallah. Satu ayat. 2 hari 2 ayat. 1 hari 2 ayat. 3 hari 4 ayat. Masya Allah. Siapa? Bisa? Belum? Siapa belum? Siapa PR? Ya. Yang masih terbata-bata, usahakan hari ini harus punya 1 hafalan. Sudah? Misalnya Mia masih terbata-bata, usahakan tidak bisa juga, usahakan 1 hari ini bisa hafal 1 ayat ini. Tanya kepada teman-teman yang sudah bisa dibina, bisa dibimbing. Oh, saya masih terbatas, berarti ulang ayat itu sampai bisa dapat 1 ayat. Jadi sambil memperbaiki tahsilnya, kita mencoba untuk ada surah pilihan yang kita mau menghafal. Kenapa Ustaz ambil surah Al-Kahfi? Karena surah Al-Kahfi ini banyak faedahnya, manfaatnya sangat banyak sekali. Sudah, ketika pada hari kiamat, sebelum hari kiamat datang Dajjal, kita bisa lindungi diri kita dengan surah Al-Kahfi. Orang yang membaca surah Al-Kahfi itu Dajjal tidak bisa mendekatinya. Sudah. Jadi kalau dalam rumah itu ada 1 orang baca surah Al-Kahfi di dalam ayat 1 sampai 10. Sudah, ayat 1 sampai ayat 10 harus dihafal. Sudah, ini senjata yang nanti kita pakai untuk nembak si pendekar mata 1 Dajjal. Jadi Dajjal mau dekat, kita tinggal baca Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Biar polisi tentara punya Maryam besar itu tidak mapan nembak Dajjal itu, Dajjal ketawa saja. Sudah, Dajjal bilang itu apa itu? Tapi kalau kalian nembak dengan surah Al-Kahfi, peluru yang Allah sudah sediakan untuk kita, harus dibaca. Ketika dibaca, Dajjal dengar ayat ini, telinganya terbakar. Dia lari terbirit-birit karena dengar surah Al-Kahfi dibaca ayat 1 sampai 10. Kalian telepon di mama bapak itu, bilang mama bapak hafal surah Al-Kahfi. Kenapa itu? Itu Al-Kahfi jadi senjata nanti. Si pendekar mata 1 yang di jidatnya ditulis kafir, itu Dajjal. Nah, itu ketika dengar Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 itu, dia udah mampu untuk, karena nanti semua orang diperdayakan oleh Dajjal. Kalau tidak ada Al-Quran dalam diri, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dajjal ambil jadi pengikutnya. Yang bisa mematikan Dajjal itu hanya Nabi Isa. Allah turunkan Nabi Isa dari langit sampai di bawah, ketemu Dajjal, hajar dia. Sudah, tidak ada orang yang bisa mematikan Dajjal. Hanya kita bisa menghindar darinya, bisa, kecuali kita dengan surah Al-Kahfi. Dan Dajjal itu dia melangkah dari satu kota, satu negara ke negara lain, itu hanya sekedip mata. Sudah langsung sampai. Jadi kau punya kecepatan lari dengan angin sekalipun, Dajjal hanya dengan sekedip mata. Jadi kalau orang yang hafal surah Al-Kahfi, maka hari ini hari Jumat kita mencoba untuk menghafal. Sudah, yang kita hafal di Muroja. Sudah, setiap hari Jumat tolong nanti kita biasakan setiap hari Jumat baca surah Al-Kahfi, baca Yasin, Al-Kahfi, Al-Waqiah, Tabarak, kita baca surah-surah itu. Nanti dibuat jadwalnya supaya habis sholat Isya, sudah, atau setelah dari pengajian sebelum tidur hajar dulu Al-Kahfi, setelah itu dengan beberapa surah pilihan setiap Jumat, malam Jumat baru tidur, supaya diri kita dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Setan, jin, iblis, laknatullah itu jauh dari tempat kita. Kita baca, Allah turunkan berkah di tempat kita. Alhamdulillah, ayat 1 tadi apa? Coba kita masuk ke ayat yang kedua. Ya. qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun
min ladun. Sudah. Qayyiman liyunzira ba'san sin bertemu shin, ikhfa tuh. Tanwin bertemu dengan ikhfa, huruf shin. Qayyiman ikhfa juga, huruf nun bertemu dengan huruf za. Ikhfa juga tuh, dengung tuh. Tapi dengungnya jangan sampai masuk ke z, masuk ke jim. Qayyiman jangan sampai tebal. Huruf desisnya tebal berarti salah, masuk ke zo. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Karena nun bertemu dengan ha, is ha, jelas. Min ladun. Nanti kalau kita lanjut baru yubashshirul mu'minina. Oke, penggalan dulu di situ ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. 2, 3. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ulang 5 kali, 2, 3. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. 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 Oke. Satu-satu. Rahmat. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Oke, Riko. Qayyi. Ini Ken. Qayyiman coba. Qayyi. Yimal. Qayyimal. Liyun. Liyun. Zira. Ba'san syadidan. Min ladun. Ya. Record. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Min la, jangan min. Itu sudah masuk pada huruf lam bertasjid. Jadi hukum non sukun itu hilang. Diganti dengan masuk ke huruf tasjid lamnya. Min la. 2, 3. Qayyi. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Baik. Ikut. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Oke, ikut 2, 3. Qayyiman liyunzira
بأسا شديدا من لدن قيما لينذر بأسا شديدا من لدن قيما لينذر بأسا شديدا من لدن lanjut. ويبشر المؤمنين 2, 3 ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ulang 5 kali 2, 3 ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين 2, 3 قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين sekali lagi 2, 3 قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين kita ulangnya dari ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 2, 3 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 2, 3 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 5 kali 2, 3 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 2, 3 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 3 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 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 2, 3 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 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 5 kali 2, 3 أن لهم أجرا حسنا 2 أن لهم أجرا حسنا 3 أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. 2, 3. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Sekali lagi, 2, 3. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ulang 5 kali. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. 2, 3. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. 2, 3. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا. 2, 3. ماكثين فيه أبدا. 5 kali.
ماكثين فيه أبدا 2, 3. 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 ماكثين فيه أبدا طيب. ماكثين فيه أبدا 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 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. 2, 3. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 5 kali. 2, 3. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 3. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 3. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 4. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 5. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 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 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Alhamdulillah, ayat 1, 2, 3, 4 ya. Kali ini kita tahsin dari ayat 1, 2, 3 sampai ayat 4. Nanti besok kita yang sudah bisa menghafalnya tolong silakan dihafal, nanti Ustaz tes satu-satu. Ini sangat penting ayat ini. Setelah Al-Kahfi nanti kita hijrah lagi ke Al-Mulk, setelah Al-Mulk, Al-Waqiah, Surah Ar-Rahman. Kita coba menghafal surah-surah pilihan ini sebagai langkah awal sebelum masuk pada program yang besar. Jadi setiap habis asar setiap habis asar coba kita program untuk menghafal surah-surah pilihan. Oke ya? Menghafal surah-surah pilihan dulu. Misalnya Al-Kahfi, Surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, kemudian Al-Mulk. Nah, kita hafal surah Yasin. Penting. Surah-surah penting yang selalu kita praktekkan, selalu kita baca, itu faedah atau keutamaannya banyak sekali ya. Semoga yang surah-surah pilihan itu memacu kita untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Kita terlepas dari aktivitas keseharian kita tahsin, kita baca, tadarus dan sebagainya. Setelah habis asar, setelah al-masyurah, kita bertemu lagi setiap hari, mau ada ustaz atau tidak, tetap berjalan program. Setelah al-masyurah, kemudian lanjut dengan ayat surah-surah pilihannya. Luar daripada kita mulai nambah-nambah sedikit ya, supaya aktivitas tidur, aktivitas santai jangan terlalu banyak, karena tujuan kita di sini bukan untuk bersantai-santai. Sepaham? Tujuan kita bukan bersantai-santai ria, tetapi bagaimana kita mau belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah,
Ayat 1 sampai ayat 3 kalau dimurojaah lagi, yang belum bisa dipaksakan diri. Niat fokus untuk Al-Quran sudah. Mudah-mudahan Allah permudah perjuangan pendidikan itu karena sudah dari awal. Kalau mau kita bilang sudah dari awal, memang startnya seperti itu. Siapa kalau punya cita-cita untuk mau kuliah dan sebagainya, setidaknya Al-Quran itu kita bisa baca, kita bisa setidaknya harus bisa baca. Paham ya? Ya. Jadi yang di dalam kampus salah satu si Marwa yang sudah bisa, tolong jangan usah malu-malu. Kalau belajar ini kalau kita malu berarti susah berat. Sudah, setiap orang di sini semua belajar. Bukan kamu orang saya yang belajar, Ustaz juga belajar. Kita belajar sama-sama. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak bisa baca Al-Quran jadi bisa baca Al-Quran. Yang penting dalam diri kita tanamkan di sini kita tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali kita belajar sama-sama, belajar mandiri. 5-10 tahun kita bisa mandiri, bisa berdiri atas kita punya kaki sendiri. Kita tidak mau sudah orang suruh kita ke sana kemari, bukan seperti itu. Ya sebenarnya boleh, tapi jangan sampai kita lupa daratan. Nah, pengen supaya kita yang memberdayakan apa yang ada dalam kita punya otak sendiri. Hasil yang kita dapatkan dari hasil jeripaya kita sendiri. Alhamdulillah, ya banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, ya banyak sholat tahajud, sholat hajat, minta kepada Allah. Tidak usah minta kepada siapa-siapa. Ya Allah, hari ini saya masih bacaan seperti ini, saya masih susah mulut lidah, saya masih terbata-bata. Ya Allah permudahkan agar supaya saya bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Semuanya minta kepada Allah, tidak terlepas daripada usaha kita. Kalau kita sudah berusaha minta kepada Allah, kata Allah tinggal tunggu saatnya. Hari ini tidak bisa, besok tidak bisa, 5 sudah 1 minggu, 2 minggu, minggu terakhirnya insya Allah sudah bisa. Karena itu Allah lihat menjaga wajah. Sudah, pada siapa sungguh-sungguh Allah akan berikan kepada. Jadi bukan ilmu itu kita dapat dengan santai-santai, tidak. Tidur kemudian ilmu datang. Tidur kemudian kita langsung bisa baca Al-Quran. Tidak seperti itu, harus berusaha. Sudah, tahan mata, tahan hati, tahan semuanya. Yang belajar itu jangan malu. Orang belajar itu jangan bilang saya malu, nggak bisa gini. Jangan, hilangkan rasa malu itu ya sudah. Jangan kalian amalkan malu sebagian daripada iman. Bukan, yang dimasukkan malu dalam belajar itu sebagian dari iman, tidak. Yang dikatakan malu sebagian dari iman, kalian melakukan suatu maksiat, berpacaran. Sudah, kalian mengambil hak milik orang, kalian mengambil yang bukan hak kalian. Nah, itu yang malu, itu yang disebut dalam hadis Rasulullah itu jangan. Sudah, karena malu itu sebagian daripada iman. Jadi ketika kita tidak bisa baca Al-Quran, kemudian saya malu, saya tidak bisa baca Al-Quran, saya malu, karena sebagian dari iman. Jangan. Yang malu kalian salah tempatkan. Kalian malu, saya malu mencuri, saya malu ambil barang orang, saya malu karena tidak mau belajar. Jadi ya itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau malu dalam belajar, jangan. Harus yang jadi tidak bisa, harus jadi bisa. Karena kita pengen supaya belajar, supaya jangan sampai kita kalah saing dengan orang-orang lain. Dan kita bersaing ini bukan terus ingin supaya dipilih, tidak. Pengen supaya saing juga seperti itu. Oh, teman saya bisa baca Al-Quran, ya Allah, saya mudah-mudahan saya juga bisa. Kita bersaing secara sehat. Bukan teman kita pintar baca Al-Quran kemudian kita musuhi, karena kita merasa tersaingi. Kita merasa bahwa kita tidak bisa, dia bisa. Kita cari gara-gara dengan dia. Tidak, dekati dia cara gimana supaya kamu bisa seperti teman. Di kampus, teman kita pintar, teman kita punya nilai IP-nya di atas 3, rata-rata. Bagaimana cara supaya kita dekati, tanya cara belajarmu seperti apa? Kamu belajar dulu seperti apa? Temanmu bisa bahasa Al-Quran, hafal Al-Quran, tanya, dekati dia. Ya teman, ya fulan, ya arobika binika, kau punya cara baca Al-Quran seperti apa? Kau punya cara hafal seperti apa? Boleh nggak saya ikut? Boleh nggak kamu bimbing saya, ajar saya? Oke, bisa. Ustaz dulu itu waktu di kampus sudah janjian sama teman-teman, setengah
7 itu saya udah di kampus. Yang mau belajar tahsin, tolong ikut saya di musola. Karena biasa saya di kampus itu belum langsung ke ruangan kelas. Di musola dulu, habis sholat duha, al-masurah. Nah, di situ ada teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik. Ustaz bina mereka di situ, tahsin di situ. Di kampus saya kita lakukan seperti itu. Ustaz sampaikan, kami tidak punya apa-apa yang kami berikan, tapi kalau kalian anggap bisa apa yang kami bisa berikan lewat Al-Quran ini, tolong datangi kami, tolong sampaikan ke kami. Kadang-kadang Ustaz dengar bacaannya tidak bagus, Ustaz sampaikan, akhi atau akhina atau ukhti, nanti mau belajar Al-Quran, sama-sama ajak temanmu beberapa orang biar nanti saya membimbing. Alhamdulillah, kalau mereka mau belajar, nanti jadi seperti itu. Di kampus itu bukan dapat pelajaran, ada dari situ orang udah lihat, dosen lihat kita, wah ini mahasiswa ini punya potensi. Akhirnya baru 1 semester berjalan, saya sudah bisa bantu dosen mengajar. Dosen minta ngajar anak-anaknya di rumah. Karena setiap kita punya hajat minta kepada Allah, dan Allah akan berikan jalan, Allah akan bukakan jalan itu. Saya pengen kalian seperti itu. Kalian berlama-lama di sini, apa yang kalian dapatkan? Setidaknya kalian bisa amalkan Al-Quran ini, bisa ajarkan kepada yang lain. Ajarkan Al-Quran saja dulu, tak perlu banyak-banyak yang lain. Nanti insya Allah kalau Al-Quran ini sudah jadi, ada dalam menyatu dengan diri kalian, kalian sudah bisa mengajarkan kepada orang lain, insya Allah nanti yang lainnya mengalir datang dengan sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita dengan Al-Quran. Jangan berlama-lama dalam tidur. Waktu yang sudah ditetapkan, tolong bangun tepat waktu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing, Allah jaga dengan aktivitas yang sudah terjadwalkan. Itulah merupakan tolak daripada kalian punya keberhasilan. Hidup ini kalau tidak ada aturan yang mengikat kalian, maka kita satu tidur, satu bangun, satu lari, satu berteriak seperti itu. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita semua. Dan tadi mudah-mudahan pembelajaran kita ini menjadi berkah juga, karena bukan hanya kalian yang belajar di sini saja, tapi insya Allah pelajaran kita hari ini kita abadikan lewat channel Dai Quran Riun. Jadi insya Allah ada yang nanti buka channel Dai Quran Riun kan bisa ikut praktek untuk menghafal Al-Quran yang pada saat ini kalian ikuti program hafalannya. Jadi trik-trik untuk bagaimana bisa mudah menghafal Al-Quran, insya Allah bisa di-share atau nanti bisa dibuka lagi di channel Quran Riun, dan besok bisa dipublish. Nah, hari ini dan sebentar ada pembelajaran tahsin juga, bisa ikut juga. Kita punya pelajaran semua ini kita abadikan. Sudah, biar kalian sampai kakek nenek, sudah, kalian punya cucu, kalian punya anak, itu kalian bisa suruh mereka lihat itu di Dai Quran Riun. Itu di situ semua dokumen, sampai selama YouTube itu tidak digunakan berarti hilang. Tapi kalau selama YouTube ini masih berkembang terus, kita punya channel itu tidak abadikan. Alhamdulillah, semoga menjadi berkah dan menjadi rahmat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita punya tempat ini menjadi berkah. Tempat ini Allah jaga karena disinari dengan cahaya Al-Quran. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sini dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala kebaikan. Ketika perbuatan-perbuatan segala kemaksiatan yang kalian lakukan, maka itu akan berpulang kepada diri pribadi masing-masing. Kalau kita ajarkan bukan hal-hal seperti itu, kita ajarkan perkara-perkara kebaikan yang menjadi larangan, kemudian yang menjadi kendala, menjadi hambatan dalam perjuangan setiap para penuntut ilmu. Itu jaga maksiat. Maksiat itu sangat diharamkan. Jaga supaya Allah sinari wajah-wajah kalian dengan cahaya ilmu, cahaya Al-Quran. Kalian masih jauh itu orang sudah senyum gembira dengan kedatangan kalian. Kalian hadir di tempat itu merupakan cahaya untuk negeri di mana tempat yang kalian berada. Maka misalnya kita hadir di tempat ini, setidaknya bisa memberikan warna yang ada di sini. Kiranya bisa memberikan manfaat untuk warga lingkungan sekitar. Alhamdulillah kita bisa ngajar di tempat yang telah disediakan itu. Alhamdulillah, setidaknya kalian sudah bisa memberikan satu huruf alif, kalian bisa kenalkan kepada adik-adik yang kalian ajar. Jangan anggap bahwa kalian mengajar itu tidak ada apa-apa. Tidak. Ya, hari ini kalian mengajar, kalian tunjukkan.
Sudah, kata Allah, lakukan saat ini. Sudah, 5-10 tahun nanti kalian punya tempatnya sudah seperti ini. Jadi hari ini kita berpacu untuk bagaimana bisa melakukan yang terbaik. Di lingkungan ini jangan sampai Ustaz jangan Sabtika malam-malam berteriak huha. Rahma setiap malam bateri huha. Sudah, ayo Nia lagi malam-malam lari pakai sepatu kep, lari huha. Setidaknya tidak ada bahasa-bahasa seperti itu. Bukan bahasa seperti itu, tapi ada orang-orang itu dia lagi jalan dengan si B, si C lagi sama. Nggak ada Ustadz itu mereka berkeliaran. Jangan sampai Ustadz dengar. Sudah, ini hal-hal seperti itu Ustadz mengantisipasi dan Ustadz sampaikan kepada kalian. Ustadz tidak suka seperti itu. Yang berustadz orang cerita Ustadz yang kejelekan keburukan gara-gara kalian, Ustadz jangan kalian satu-satu. Sudah, kalau kalian di dalam kamar itu ada kamar mandi, ada yang di lawan, masuk di laundry, di bawah mesin itu, sudah. Sejalan masih dibuang kalian di dalam. Daripada kalian mati, daripada kalian bikin nama tidak bagus. Terutama Ustadz, kalian punya keluarga di kampung. Kalau orang sudah cerita, kamu di sini ada si Rahma lagi bergandeng tangan dengan si Babang Yu. Akhirnya nama-namanya terbawa sampai masuk telepon nasional. Dari mana? Dari Gorandim, itu habis. Bapaknya dari sana, bapaknya orangnya udah seram kayak begitu, udah hati-hatinya bagus. Maksudnya nampaknya itu seperti itu. Jadi kalau kalian menunjukkan wajah aslinya, nanti dia lakukan. Ya Rahmat, belajar baik-baik, jangan sampai bapakmu yang nanti eksekusi kau, jadi bisa pulang, bukan pulang di sana dengan jiwa raga, tapi hanya nama saja. Seperti itu, watak bapakmu itu kita kenal, udah. Siapa sih bapakmu yang tidak dikenal di kalangan orang-orang yang ada di lingkungan kerjanya? Jadi tolong jaga nama baik orang tua, nama baik keluarga, jangan sampai mereka kecewa karena perbuatan-perbuatan kita. Alhamdulillah, setelah ini Ustadz mau testimoni Sabtika, kemudian si Marwah satu ayat saja dari surah Al-Kahfi. Kita masuk nanti mau di opening daripada YouTube kita sehingga bisa ditampilkan. Setelah itu baru nanti ada pembelajaran lewat online berikutnya. Apa kita sebagai syiar, sebagai pembelajaran untuk kita, mudah-mudahan menjadi berkah pertemuan kita. Semoga setiap harinya kita bisa bertemu dan bisa menuntaskan surah Al-Kahfi yang insya Allah tidak panjang, ya. Jadi panjang-panjang dikit nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Ada masukan? Ada? Jadwal tetap berjalan, pikir tetap berjalan, jaga kebersihan lingkungan sekitar. Alhamdulillah sebelum tutup, ya sebelum tutup ini kita doakan ada senior-senior kalian yang sudah lulus dari sini, ya si Abang Safi yang lulus kemarin tugas di perbatasan Papua Barat. Dia minta doa, Ustaz doakan saya dengan teman-teman saya di sini. Kami di sini selalu was-was karena setiap saat dengar ada siaga satu. Alhamdulillah di sana pun selalu memberikan kontribusi terbaik untuk kalian juga. Semoga Allah jaga, Allah lindungi mereka dalam tugas mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka di tempat tugas, jauhkan mereka dari segala ancaman-ancaman dan sebagainya, sehingga mereka tetap tegar berdiri, selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di daerah-daerah perbatasan. Alhamdulillah, semoga Allah rahmati mereka, Allah jaga, Allah bina. Semoga mereka di tempat tugas, Ustaz hanya titip pesan, jaga ibadah, jaga sholat, jaga ngaji. Siap Ustaz, kami di sini selalu jaga itu. Alhamdulillah, semoga menjadi amanah. Alhamdulillah kita kirim Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, Allah ampun kita yang tugas di perbatasan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Tutup dulu.